Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua dan sahabat Shalom. Haleluya. Sekali lagi sahabat Shalom. Nah, puji Tuhan. Walaupun kulkas kosong, semangat kita jangan sampai kosong, Bapak Ibu. Oke deh, kulkas masih aman? Oh, masih aman ya? Oke deh, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita. Sekalipun serial khotbah kita ini masuk dalam rangkaian doa 10 hari menuju Pentakosta. Kegiatan ini di tahun-tahun sebelumnya kita namakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi saya ingin supaya mulai tahun ini dan seterusnya kita mau lebih detailkan lagi. Namanya bukan sekedar pencurahan Roh Kudus saja, tapi kita fokuskan kepada Pentakosta. Jadi sama saja sebetulnya Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus juga adalah Pentakosta, tetapi supaya biar kita makin mantap, biar kita makin ngerti, kita fokuskan saja ke Pentakosta. Coba katakan sama-sama Pentakosta. Iya, sekali lagi biar kita jadi belajar dan diingatkan, yang benar adalah Pentakosta. Pentakosta artinya 50 hari sesudah Paskah, bukan Pantekosta. Pantekosta itu tidak ada artinya. Jadi yang ada adalah Pentakosta. Sekali lagi boleh ngomong? Pentakosta. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, hari ini masih dalam rangkaian serial khotbah yang sama. Pembatas Alkitabnya adalah yang ini. 12 kelimpahan Jemaat GBI Mawar Saron. Dan hari ini kita sampai kepada seri ke-10. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah sampai kepada seri ke-10. Jadi praktis tinggal 2 minggu ke depan kita akan selesaikan serial khotbah ini. Jadi 2 minggu ke depan pun menjadi momen di mana bulan Mei akan kita selesaikan. Lalu masuk kepada bulan Juni, dan nanti dalam rangkaian ibadah minggu ada rangkaian serial khotbah yang baru dengan judul 13 pencuri kelimpahan. Sekalipun ada banyak kebocoran-kebocoran dalam kelimpahan kita, tetapi biarlah saya bisa kelompokkan menjadi 13. Ini hanya angka saja, karena biasanya kalau kita dengar angka 13 sekalipun gak percaya, tetapi konotasinya angka 13 angka yang gak enak, angka yang membawa ketidakberuntungan, itu menurut budaya Amerika. Tetapi gak apa-apa, angka tersebut kita merubah biar ini menjadi berkat pedoman bagi kita semua. Jadi bulan Juni, Juli, dan Agustus 3 bulan penuh akan kita bahas serial khotbah yang baru. Nanti pembatas Alkitabnya minggu depan akan segera dihadirkan supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa dapatkan cepat-cepat, supaya Bapak Ibu bisa mulai persiapkan diri dengan baik. Haleluya. Nah, hari ini kita seri ke-10, temanya adalah kelimpahan pernikahan. Kelimpahan pernikahan juga adalah topik yang penting, topik yang perlu kita pelajari sama-sama. Sekalipun ini masuk dalam rangkaian doa 10 hari menuju Pentakosta. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Gembala, apa kaitannya doa 10 hari menuju Pentakosta ini dengan pernikahan? Dan kalau kita dengar kata pernikahan saja, bisa saja ada di antara kita berpikir, ini mah topik dunia. Emangnya Alkitab bahas tentang pernikahan? Oh, bahas. Alkitab itu bukan sekedar buku yang menyiapkan kita masuk kehidupan kekal, tetapi ternyata memang Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah sudah menyediakan ada satu model, satu patokan, satu gaya di mana Allah hadirkan bagi umat manusia, karena gaya ini menjadi bayang-bayang untuk kekekalan. Saya ulangi sekali lagi, Allah mengizinkan supaya ada sebuah keadaan di mana kita bisa masuk dalam keadaan itu untuk mempersiapkan dalam keadaan dikekal nanti. Makanya kalau berbicara tentang pernikahan Bapak Ibu Saudara-saudari, pernikahan itu adalah kisi-kisi petunjuk untuk kehidupan di sorga nanti. Loh Pak Gembala, bukankah ada ayat firman Tuhan yang berkata, Tuhan sendiri yang berkata bahwa di sorga itu bukan soal kawin mengawinkan. Betul, di sorga itu bukan soal kawin mengawinkan. Artinya Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua, Allah itu yang hadir ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, ingin menghadirkan, jangan fokus tentang kawin-kawinan di sorga. Itu fokusnya setan. Setan menjanjikan sesuatu yang gak ada di sorga, Bapak Ibu. Itulah setan. Tapi Tuhan Yesus sendiri menjanjikan di sorga itu bukan soal kawin mengawinkan. Bukan berarti perkawinan itu gak penting.
Nanti kita akan ketemu dengan pasangan kita Bapak Ibu. Pak Gembala mau tanya lagi, kalau ada orang yang istrinya suaminya meninggal lalu dia nikah lagi, kan secara iman Kristen sah dong kalau misalnya dia sudah punya pasangan meninggal dunia lalu dia menikah lagi. Nah bagaimana statusnya nanti kalau dia punya istri dua, punya suami dua misalnya, di sorganya gimana? Kata Tuhan Yesus, ini di sorga itu bukan soal kawin mengawinkan. Gak ada urusan itu, tetapi ikatan di mana perkawinan itu tetap ada. Berarti kalau ditanya Pak Gembala, berarti nanti orang di sorga kalau ada yang suami istrinya itu lebih dari satu, karena memang kematian yang memisahkan mereka, lalu nikah lagi, berarti di sorga itu akan ketemu dong. Akan ketemu tentunya Bapak Ibu, asal dengan catatan semuanya percaya Tuhan Yesus. Lah di sorga nanti gak ada cemburu-cemburuan, gak ada marah-marah, istri pertamanya gaplok suaminya, dasar lu ya gua mati lu kawin lagi. Ternyata bukan aku saja Veronica, ada Yakomina, ada. Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, di sorga itu gak ada lagi marah, gak ada lagi benci. Yang ada adalah pemahaman kita sudah disempurnakan semuanya. Dalam arti begini, kita memaklumi, ya gak apa-apa lah papa. Kalau papa memang perlu ada pendamping kedua untuk menolong papa sehingga bisa menurunkan iman 3 generasi, makanya aku rela. Dan itu gak menjadi masalah lagi. Gak ada cemburu-cemburuan, karena cemburu di bumi ini, iri hati di bumi, akar pahit di bumi ini, semua adalah akibat dari dosa. Di sorga nanti gak ada Bapak Ibu, haleluya. Jadi dengan kata lain itulah kabarnya. Bukan di sorga nanti ada bidadari nungguin kita, bukan. Allah tidak menjanjikan itu Bapak Ibu. Dan Allah juga mengatakan di sorga itu bukan soal makan minum. Berarti dengan kata lain, loh kalau bukan soal makan minum, kata kitab Wahyu, kalau memang benar-benar makan seperti zaman sekarang, apa maknanya? Loh katanya nanti dalam kitab Wahyu di sorga itu kita akan minum dari air kehidupan kok. Ada sungai yang terus mengalir kok. Ada buah kehidupan yang akan kita makan juga loh. Kok gimana seperti kontradiksi? Perhatikan kalimat Tuhan Yesus baik-baik. Di sorga bukan soal makan atau minum, kawin mengawinkan. Bukan berarti topik itu gak penting. Tetapi itu bukan menjadi topik utamanya. Makanya khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan mau ditolong. Supaya kita bisa paham bahwa apa sih esensi pernikahan itu? Ada orang berpikir, oh masuk pernikahan itu enak, kita bisa seks dengan bebas dengan pasangan kita. Jadi fokusnya salah Bapak Ibu. Maka itu sama seperti kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kalau kita orang Kristen datang ke gereja mau cari berkat, itu salah. Ke gereja cari sumber berkatnya, yaitu Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Kita ke gereja bukan cari minyak urapan, tapi cari Yesus yang mengurapi. Kita ke gereja itu bukan cari kesembuhan, tapi cari Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah itu bergeser tuh dalam hidup ini jemaat terkasih. Ini juga gara-gara pendeta yang sengaja menggeser Tuhan Yesus. Nah maka itu saya rindu sebagai pendeta supaya kita bisa hadirkan kembali Tuhan Yesus duduk pada tahtanya di sorga. Di gereja maksud saya. Jadi dengan kata lain di gereja ini biar semuanya fokus kepada Tuhan Yesus. Nah balik ke pernikahan sama juga seperti pernikahan itu. Ada esensi yang lebih penting lagi dibandingkan seks di dalam pernikahan. Daripada dapatkan jodoh, makanya orang-orang tua saya juga sangat berharap biar anak-anakmu itu udah gak ditanya-tanya lagi kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Mama udah kepengen gendong cucu. Jadi dengan kata lain biar ini boleh menjadi pedoman bagi kita semua, karena ada banyak hal yang lebih penting lagi daripada sekedar punya mantu, gendong cucu, seks. Ada yang lebih penting lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka itu puji Tuhan kita mau belajar hari ini. Dan ini juga berbicara tentang menuju Pentakosta. Saya betul-betul mengatur 12 tema ini. Sudah diatur sedemikian rupa semuanya, dipikirkan, direnungkan. Ini menghabiskan berapa jam dari studi saya untuk siapkan bahan serial ini dengan betul-betul terpilih dengan tepat. Pada momen menuju Pentakosta ini kita masih bahas tentang pernikahan. Karena pernikahan ini adalah sarana Allah untuk bisa memberkati kita Bapak Ibu. Maka itu biar hari ini kita bisa belajar sama-sama bagaimana konsep pernikahan yang benar itu sehingga di dalamnya ada kelimpahan. Dan Allah juga pergunakan pernikahan itu untuk melimpahi kita semua. Haleluya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ulangi sebentar sedikit supaya biar Bapak Ibu bisa kembali mantap dan ingat.
Roadmap menuju 2028 nanti, tahun Yobel emas. Bapak ibu saudara-saudari jangan bosan-bosan, karena saya harus mengingatkan terus menerus, mengulanginya terus menerus, supaya ini ngelotok. Coba katakan sama-sama, ngelotok. Ngelotok, biar ini melekat dalam pikiran kita. Jangan kita bilang, Pak Gembala gak usah bahas-bahas, aku sudah hafal di luar kepala. Kalau hafal di luar kepala berarti hafalannya gak ada di kepala, berarti lupa. Nah maka itu juga suami sama istri juga jangan happy ya kalau suaminya selalu panggil sayang. Di istri dibawa ke kondangan, lalu kenalin istri kita kepada orang lain. Kenalkan bapak-bapak, ibu-ibu, ini sayangku. Jangan langsung kita GR. Jangan-jangan kenapa suami selalu panggil sayang, dia lupa sama nama kita. Dia lupa sama nama kita. Nama kamu siapa ya sayang? Oke deh, kita lihat roadmap menuju 2028. Kita fokus kepada sisi kanannya kita. Nomor 2 dari atas, itu adalah tahun kelimpahan 2026. Jadi 2026 ini tahun kelimpahan. Tahun depan kita mesti persiapkan diri tahun multiplikasi. Tahun pelipat gandaan, haleluya. Maka itu keluarga menjadi sarana Tuhan Allah untuk menghadirkan pelipat gandaan. Bagaimana keluarga kita bisa bermultiplikasi? Kalau tidak melewati keluarga, kalau tidak melewati pernikahan. Bagaimana Nahuai bisa bermultiplikasi? Keluargalah, pernikahanlah kendaraannya. Budaya sekarang di luar negeri, di barat, orang bisa bermultiplikasi tanpa perlu pernikahan. Itulah cara setan untuk merusak kendaraan yang Tuhan siapkan untuk kelimpahan itu bisa hadir di bumi ini. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau kembalikan apa sih yang Tuhan ciptakan pada awal mulanya. Bagaimana caranya kelimpahan itu bisa Allah hadirkan di bumi ini. Dan melalui Anda dan saya lah kelimpahan itu bisa terjadi di bumi ini. Maka itu persiapkan diri untuk tahun lusa juga bernama tahun warisan. Dengarkan satu kalimat ini baik-baik. Warisan hanya bisa didapat dari anak yang sah. Warisan hanya bisa didapat karena ikatan keluarga. Bapak Ibu dan saya tidak terikat darah dan daging. Bapak Ibu tidak bisa dapatkan warisan dari saya. Siapa yang terikat darah dan daging dengan saya? 3 anak saya. Maka mereka lah yang mendapatkan warisan. Saya tidak bisa dapatkan warisan dari Bapak Ibu karena saya bukan anaknya Bapak Ibu. Sekali lagi, warisan hanya bisa didapat karena anak. Bagaimana Anda dan saya bisa mendapatkan warisan kehidupan kekal? Kita mesti menjadikan diri kita anak. Dengan cara apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis. Makanya kalau kita tidak dibaptis, bagaimana kita sah diakui sebagai anak Tuhan? Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari perlu percaya dan dibaptis. Itu. Jadi kalau kita tidak dibaptis, kita mana bisa diakui sebagai anak Allah? Nah makanya jemaat terkasih itulah, supaya kita bisa percaya, kita dibaptis, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan kekal. Nah itu kenapa dapat kehidupan kekal? Karena anak. Anaknya Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, telah mati dan telah dibangkitkan. Maka itulah kita belajar Kristus ini sebagai kakak sulung kita, anak sulungnya. Maka kita semua yang kepingin ngikut seperti anak sulungnya Allah ini, maka kita mesti ngikuti seperti Allah itu sendiri. Apa? Percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Dengan dibaptis itu kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Sah jadi anaknya. Boleh gak tepuk tangan dulu buat firman Tuhan deh. Jadi paham kan Bapak Ibu Saudara-saudari? Jadi paham kan? Makanya pendeta-pendeta, gembala-gembala banyak khotbah tentang begini. Jangan khotbah motivasi melulu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau belajar hari ini bagaimana caranya kita nyampe di roadmap 2028 nanti, tahun warisan. Nah itu loh, haleluya. Nah jadi jangan lupa juga yang kedua, deklarasi GBI Mawar Saron menuju Yobel Emas. Biar ini harus juga menjadi panduan kita.
Harus berani ngomong Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena yang pertama baca sama-sama 2-3, dari kosong menjadi penuh. Apa kosongnya menjadi penuh? Bukan saldo e-money. Bukan saldo uang elektronik. Tetapi bicara tentang bagaimana dari kosong menjadi penuh. Artinya selama ini apa yang kosong bagi hidup kita? Kebanyakan kita semua kosong imannya. Kita sebagai orang Indonesia sudah diteliti, orang Indonesia adalah orang yang paling banyak berdoa. Sehingga itu dijadikan acuan Indonesia, orang-orangnya, masyarakatnya sebagai orang yang paling beragama di dunia ini. Di antara semua negara, Indonesia nih negara yang paling beragama masyarakatnya. Minimal masyarakatnya 95% lebih satu hari minimal satu kali berdoa. Tapi bukankah kita juga tahu di lapangan Indonesia juga orang mabok agama. Kristen pun mabok agama Bapak Ibu. Kita gak bisa nuduh orang lain, agama lain saja yang mabok agama. Kristen pun mabok agama. Apa mabok agama? Dalam pembahasan kita khotbah-khotbah kemarin, bagaimana orang Kristen tidak sedikit masih di level jemaat Korintus surat yang pertama. Kita mesti pacu menjadi jemaat Korintus surat yang kedua. Haleluya. Jemaat Korintus surat yang pertama mabok bahasa roh. Mabok minyak urapan. Mabok semua hal-hal lahiriah. Tetapi ketika puji Tuhan, mereka lewat 3 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, surat 2 Korintus sudah dialamatkan, Paulus tidak lagi bahas tentang bahasa roh. Berarti mereka sudah dewasa Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen masih di level 1 Korintus? Makanya kita dorong jemaat GB Muara Saron jangan di level 1 Korintus, di level 2 Korintus, katakan amin. Lebih fokus apa? Praktek kasih. Lebih fokus apa? Dilimpahi dan melimpahi. Itu tuh fokusnya. Makanya tema atau visi gereja kita berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Maka itu mari kita gandengan tangan, kita pacu sama-sama engkau dan aku menuju kepada karakter Kristus dan jiwa misioner. Haleluya. Makanya dari kosong, apa yang selama ini kosong dipenuhi sama Tuhan. Yang kedua baca lagi, dari gagal menjadi berhasil. Gagal itu bukan hanya bicara bisnis saja. Tetapi bagaimana saya jadi suami gagal selama ini, saya gagal menjadi ayah, saya gagal menjadi anak, saya gagal menjadi teman, saya gagal menjadi pelayan, saya gagal menjadi gembala, saya gagal menjadi wakil gembala, apapun lah contoh hidup kita masing-masing. Makanya kita pasti gak ada kita yang semuanya berhasil. Dalam keberhasilan kita pun di dalamnya pasti ada kegagalan juga di dalamnya. Maka itu kita mau belajar bagaimana dari gagal menjadi berhasil. Dan yang ketiga apa tuh? Dari usaha manusia menjadi mujizat Tuhan. Nah makanya kita mau berdoa. Bukan berarti kita tidak berusaha. Tetapi kita berusaha, Tuhan turut campur, mujizat terjadi. Itu tuh targetnya. Jadi Bapak Ibu sebelah kirinya kita yang warna putih. Ini bukan berarti kita gak bekerja. Tetap kita bekerja. Allah turut bekerja, maka itulah apa yang kita lakukan akhirnya menjadi kosong. Kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari, misalnya contoh nih sekarang udah tanggal 17 kan, gaji udah mulai dikit kan, tanggal-tanggal menuju tanggal tua begini, udah kagak lagi nih minum bubble tea, udah mulai kagak lagi minum Starbucks. Waktu dapat gaji langsung Starbucks, waktu baru dapat gaji langsung minumnya bubble tea. Sekarang tea-nya aja gak ada bubble-nya. Tinggal nanti tanggalnya udah makin tua, tunggu-tunggu 2-3 hari lagi gajian, tea-nya pun ikut habis, tinggal bubble. Bubble apa? Tinggal kita bikin bubble sendiri dari air liur. Makanya Bapak Ibu, kita semua ini pasti kita lagi berusaha dapat sesuatu akan habis. Kita berusaha lagi dapat sesuatu akan habis. Berusaha lagi akan habis. Kulkas baru kita isi, kita masak 3-4 hari kosong lagi. Isi lagi kosong lagi. Isi lagi kosong. Itulah. Makanya kita berdoa. Kita ini orang yang selalu kita dapat sesuatu pasti akan habis. Dapat sesuatu pasti akan habis. Beda dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak ada dalam konsep seperti itu.
Allah yang maha kaya raya itu gak ada habis-habisnya. Jadi makanya berbeda dengan kita yang selalu ada jadi kosong, ada jadi kosong, ada jadi kosong. Maka itu kita doa dan deklarasikan, Tuhan, dari kosong menjadi penuh, kosong lagi jadi penuh lagi, kosong jadi penuh lagi. Yang kedua apa tuh? Gagal berhasil, gagal berhasil, gagal berhasil. Dan yang terakhir, usaha kita menjadi mujizat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Biar makin hafal, jemaat terkasih harus berani loh perkatakan iman, deklarasikan. Dulu pendeta Yakob ajarkan, karena pendeta Yakob pun juga belajar dari pendeta Coyonggi. Pendeta Coyonggi juga lihat dari firman Tuhan, perkatakan iman. Tuhan Yesus bilang, katakan kepada gunung beranjak, maka gunung itu akan beranjak Bapak Ibu. Maka itu kita mesti berani ngomong, jangan kutukin diri, aku miskin, aku susah, aku anak orang susah. Jangan begitu lagi, robah kalimatnya. Kita bilang, saya pasti berhasil, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pelihara aku diberkati secara berlimpah, haleluya. Itu tuh mesti kita ngomong gitu ya, puji Tuhan. Kita akan masuk kepada pelajaran hari ini. Kita mau buka Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, inilah perikop tentang perkawinan yang akan kita bedah dan kita pelajari bersama-sama, haleluya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, ganti-gantian. Lalu ayat 11 kita akan baca sama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, judul perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Silakan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tepayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bersama-sama hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, betapa menariknya kisah tentang perkawinan di Kana ini tidak dikisahkan dalam 3 Injil lainnya. Kita punya 4 kitab Injil, apa tuh? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebagai informasi, dalam khotbah kemarin, itu sudah kita khotbahkan, maksudnya kemarin itu hari Kamis kemarin, kenaikan Tuhan Yesus, kita bahasnya dari Injil Markus. Dan saya sempat utarakan bagaimana Injil Markus itu menjadi Injil pertama yang ditulis. Kenapa Injil itu kok baru ditulis, Injil pertama kok baru ditulis kurang lebih 23 sampai 25 tahun sesudah Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Karena jawabannya sudah saya jelaskan, saya ulangi sekali lagi. Karena memang pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, tidak perlu ditulis Injil segera. Karena saksi mata masih hidup semua. Contoh sekali lagi biar makin mantap. Pendeta Yakob sudah 5 tahun meninggal dunia. Tapi saya masih lihat banyak kita semua menjadi saksi mata dari pendeta Yakob. Jadi kita gak usah tulis sejarah tentang Pak Yakob. Tapi nanti ketika misalnya kita makin menua, lalu kita jadi tahu, oh anak-anak dan cucu-cucu kita ternyata mulai tidak kenal Pak Yakob. Berarti barulah dibikinlah buku tentang pendeta Yakob.
Versi Pak Yakob menurut Yohanes, versi Pak Yakob menurut Rudolfo, versi Pak Yakob menurut Ferguso. Nah itu seperti itu. Nah maka itu dari berbagai macam Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid, maka bapak-bapak gereja menyederhanakan. Oke, dari semua Injil itu kita pilih saja 4. Kenapa? Karena dari 4 ini alasannya, karena 4 ini mewakili seluruh umat manusia dan sudah cukup. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena Injil-Injil yang lain mirip-mirip kok ceritanya. Nah artinya oke. Alasan yang ketiga, 4 cukup seperti 4 arah mata angin utama, utara, selatan, timur, dan barat. Jadi seakan-akan biar 4 Injil ini menjadi kompas utama untuk menuntun kita semua kenal kepada Tuhan Yesus. Dan alasan yang terakhir adalah karena 4 seperti kaki meja, kuat untuk menopang. Kalau meja kakinya 3 masih bisa kebalik, tapi kalau kakinya 4 aman. Biar ini menopang imannya dari meja setiap orang Kristen, biar aman. Itu tuh alasannya. Nah makin menarik lagi, dari 4 Injil ini, Injil yang pertama yang ditulis itu siapa? Markus. Tapi Pak Gembala, kenapa kok Injil Markus yang ditulis duluan? Kenapa Matius kok jadi nomor 1? Karena kita belajar hari Kamis kemarin, Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus, murid dari Petrus, ditujukan untuk jemaat Kristen di Roma. Dan jemaat Kristen di Roma mayoritas orang-orang Romawi. Maka itu orang-orang Romawi mesti cuci otak. Dari gaya mereka, identitas hidup besar mereka sebagai orang Romawi dicuci dan dibersihkan. Bahwa kekristenan beda dengan gaya Romawi. Romawi menjadi pemimpin, tapi Kristus menjadi hamba yang menderita, hamba yang melayani. Jadi esensi kekristenan adalah menghambakan diri untuk melayani. Itu alasannya. Nah kemudian berikutnya lagi ternyata muncul selanjutnya Matius, Lukas, dan yang terakhir Yohanes. Baru muncullah Matius dan Lukas. Matius itu ditulis oleh Matius, si pemungut cukai, murid langsung Tuhan Yesus. Ring satunya 12 murid. Jadi Matius yang menuliskan Injil Matius untuk siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi lah yang menerima Injil Matius. Lukas ditujukan kepada orang-orang Yunani. Injil Yohanes lebih terakhir lagi dituliskan bagi orang-orang Kristen di Asia Kecil, sekarang menjadi Turki. Maka itu dari 4 Injil ini yang dianggap cocok, representatif, mewakili untuk Injil-Injil yang lain, maka Matiuslah diputuskan menjadi Injil pertama dalam urutan Perjanjian Baru. Kenapa? Karena Perjanjian Lama semuanya bicara tentang orang Yahudi, bicara tentang bangsa Israel. Nabi-nabi di Perjanjian Lama semuanya nabi-nabi Israel, Bapak Ibu. Maka itu beralihlah ke Perjanjian Baru, mulai dari satu suku, mulai dari satu bangsa, berubah menjadi bangsa-bangsa, multiplikasi. Maka itu dimulailah jembatan penyambungnya, Injil Matiuslah menjadi jembatannya. Jadi supaya biar dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleaki, semua konotasi atau bicaranya fokusnya kepada orang-orang Yahudi, sekarang berubah kepada Matius, jembatan peralihan dari orang Yahudi menjadi bangsa-bangsa. Lalu dimulailah kepada Markus untuk orang Romawi, karena orang Romawi yang berkuasa pada zaman itu. Lalu kepada Yunani, karena Yunani menjadi bahasa internasional, kerajaan sebelum Romawi dulu yang berkuasa. Maka itu kepada orang Yunani, Lukaslah. Baru terakhirnya Injil Yohanes. Nah, hari ini kita bedah Injil Yohanes. Makin menarik. Hanya dalam Injil Yohaneslah kisah perkawinan di Kana itu ditulis. Matius, Markus, Lukas tidak bahas. Fokusnya masing-masing itu berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tujuan dari penulisan itu menyampaikan gagasan tentang Kristus dengan kacamata yang berbeda. Sebagai contoh, kita pergi rame-rame ke Monas. Lalu pulang dari Monas kita semua bikin tulisan. Apa kesan dan pesan tentang Monas? Penulis yang pertama namanya Veronica. Dia tulis, aduh di Monas panas. Kemudian temannya siapa tuh? Yakomina. Yakomina tulis, di Monas gak ada tempat belanja oleh-oleh ya. Lalu kemudian yang ketiga temannya siapa? Tadi Veronica, Yakomina, Yosefina. Sekarang Yosefina juga tulis,
di Monas ini ternyata banyak copet. Tiga-tiganya benar? Benar. Tiga-tiganya salah? Enggak juga. Tapi fokusnya beda-beda. Tiga-tiganya bercerita tentang Monas. Ini hanya contoh. Benar gak Monas panas? Benar. Benar gak di Monas gak ada tempat belanja oleh-oleh? Ini hanya contoh aja. Oh benar, emang gak ada tempat oleh-oleh. Susah mau nyari oleh-oleh. Yang ketiga juga karena ternyata siapa tuh Yosefina handphonenya kecopet. Dia bilang Monas itu banyak copet. Benar gak? Ya benar juga. Ini hanya contoh ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi dari 4 ini mencoba menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Mereka punya penekanannya masing-masing. Maka itu kita hari ini akan lihat bagaimana Yohanes punya kepentingan lebih luas. Karena ditulisnya Injil Yohanes ini berdasarkan permintaan jemaat yang ada di Asia Kecil. Yang ada di negara Turki sekarang. Karena pada zaman itu tinggal Rasul Yohanes saja yang masih hidup. Semua murid-murid Tuhan Yesus sudah pada mati. Sudah martir. Maka itu akhirnya gereja di Asia Kecil meminta, tolong deh Rasul Yohanes, tinggal engkau saja yang terakhir menjadi saksi matanya dari Tuhan Yesus. Tolonglah tuliskan 1 Injil lagi. Dan Rasul Yohanes menggunakan kesempatan itu untuk kembali mengulangi Alkitab Perjanjian Lama. Mengantarnya sampai kepada Kristus Yesus. Makanya Bapak Ibu baca Kejadian pasal 1 ayat 1. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Dimulai dengan kalimat pada mulanya. Perjanjian Lama Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan pada mulanya. Allah belum menciptakan semua. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mirip Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan lebih kerennya lagi adalah ketika masuk Kejadian pasal 2, mulailah manusia diciptakan dan mulailah Hawa diciptakan. Secara tidak langsung Kejadian pasal 2 menceritakan perkawinan mulai hadir dalam kitab Kejadian. Maka itu Rasul Yohanes dengan dibimbing oleh Roh Tuhan juga hadirkan mujizat pertama Tuhan Yesus di perkawinan. Makanya Yohanes pasal 2 langsung perkawinan di Kana. Mirip seperti Kejadian. Boleh gak tepuk tangan dulu buat firman Tuhan Bapak Ibu? Mantap kan? Jadi makanya waktu kita baca, kalau Bapak Ibu baca Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 21 atau 22 tuh terakhir itu selesai, Bapak Ibu akan lihat benang merahnya. Waduh, keren Bapak Ibu. Makanya jadi Rasul Yohanes menghadirkan tentang perkawinan. Kenapa kok jadi masuk ya? Sementara di kitab-kitab lain gak ada. Nah karena disinilah kita mau belajar bagaimana perkawinan itu penting. Dan dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mujizat pertama yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus bukan di bait Allah. Mujizat yang dihadirkan pertama kali oleh Tuhan Yesus bukan di istana. Bukan di hadapan Sanhedrin, tetapi di dalam perkawinan. Lihat betapa pentingnya perkawinan itu di mata Tuhan Allah. Nah kita mau belajar hari ini, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu akan diberkati hari ini, haleluya. Jadi membuat juga menyemangati yang belum berkeluarga, bisa nanti segeralah berkeluarga ya. Jadi yang sudah berkeluarga, pelihara keluarga baik-baik. Tapi kalau udah janda, udah tua, ya udah tetap aja jaga janda tuanya ya. Jadi udah gak usah pikir kawin lagi, nanti engkau cari penyakit sendiri ya. Yang udah tua juga bapak-bapak udah gak usah genit-genit lagi. Begitu, kadang-kadang saya pikir ya, kenapa ya janda ya, udah jadi janda kok pakai lipstik. Dulu waktu suaminya masih hidup dia kagak pakai lipstik. Ya udahlah, itu kita pikirkan yang lain. Emangnya Pak Gembala perhatiin janda-janda? Ya di gereja kita janda juga banyak Bapak Ibu. Mulai dari janda muda sampai janda tua. Haleluya. Maka itu kelimpahan kasih karunia 2 minggu yang lalu Tuhan limpahkan kapasitas masuknya. Bahkan kelimpahan ini semua kalau kita boleh secara mendetail kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, ini terjadi dalam keluarga loh. Semua terjadi dalam keluarga. Selama kita tidak menikah, maka kita masih terikat dengan orang tua kita. Kalau ada orang gak menikah, dia terikat dengan orang tuanya Bapak Ibu. Karena Alkitab mengaturnya. Kalau orang akan terpisah dengan orang tuanya adalah pada saat orang tersebut menikah. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
Sekalipun ayat itu bicara tentang laki-laki, tetapi di pihak perempuan kan terjadi hal yang sama. Perempuan itu akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya. Maka itu kunci berkat itu memang dalam keluarga. Berkat itu dihadirkan, kelimpahan itu terjadi dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Dan dalam pernikahan itu termasuklah anak-anak. Dan anak-anak tidak akan lagi dapat berkatnya dari orang tuanya manakala dia sudah punya keluarga sendiri. Itu tuh Bapak Ibu. Jadi gambaran juga tentang kita menjadi umat pilihan Allah. Maka itu karena kita percaya dengan Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis, maka itu kita meninggalkan dunia ini dan dipersatukan dalam keluarga Allah. Halo? Nangkap nggak? Makanya kita semua yang lahir dari Adam, kita semua mewariskan dosa. Belum ada salibnya nih. Jadi kita mewariskan dosa Bapak Ibu. Maka itu sekarang kita mau masuk dalam ikatan dengan Tuhan Yesus Kristus, menjadi mempelainya Kristus, maka kita mesti meninggalkan ayah dan ibu kita dunia ini. Maka itu kita masuk menjadi orang Kristen, umatnya Allah, percaya dan dibaptis. Dibaptis dipersatukan dengan kematiannya, dipersatukan dengan kebangkitannya. Maka itu kita sekarang sudah tanda petik menikah dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita yang sudah dibaptis Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah tunangan. Tinggal tunggu nanti di hari terakhir, pesta perkawinan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi deh Bapak Ibu, haleluya. Nangkap ya? Waduh mantap deh, makin banyak nih ngerti firman Tuhan, keren Bapak Ibu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata pernikahan, yaitu tentang hal nikah. Segala hal tentang nikah itulah pernikahan. Makanya akan kita bahas segala hal tentang nikah menurut kacamata firman Tuhan. Kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Artinya ikatan atau janji, akad itu janji, ikatan atau janji perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan apa tuh? Ajaran agama. Makanya ajaran agama menentukan berkat. Ini goyang-goyangnya sengaja nih. Sebagai gaya berkhotbah. Untuk menyatakan ini penting. Untuk Bapak Ibu merenungkan. Ajaran agama itu penting tentang pernikahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka itu saya infokan di awal khotbah untuk ibadah ini. Kalau di ibadah sebelumnya saya sudah infokan di akhir poin 1. Tapi sekarang saya infokan di poin pertama dulu deh. Sebelum kita masuk kepada kupasannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila engkau yang melaksanakan pernikahan sebelumnya, karena mungkin dulu engkau menikah dalam iman yang lain, sekarang sudah menjadi iman Kristus, iman Kristen, dan engkau dulu dipersatukan dengan suami dan istri bukan dalam pernikahan Kristen, gereja menyediakan fasilitas supaya Bapak Ibu yang sudah nikah dulu belum diberkati boleh daftarkan ke gereja. Dulu Pendeta Yakob Nahwai mengadakan peneguhan nikah massal. Biasanya diadakan setiap bulan Desember tuh, sebelum ganti tahun yang baru. Diramaikan semuanya, daftar ke gereja rame-rame. Lalu saya berpikir sekarang sepertinya saya mau lebih repot lagi. Supaya biar pasangannya jangan massal tapi lebih personal. Jadi boleh diteguhkan lagi. Kita namanya peneguhan, bukan pemberkatan. Karena pemberkatannya itu artinya buat orang yang belum pernah menikah, sama-sama lakinya belum pernah menikah, perempuannya belum pernah menikah, maka ketika mau menikah dalam iman Kristen, disitulah disebut pemberkatan. Begitu. Disebut pemberkatan. Tapi kalau sudah pernah menikah di iman yang lain, sekarang ingin diberkati dalam iman Kristen, kita bedakan sebutannya peneguhan, diteguhkan. Sama juga seperti kalau kita mau ikut retreat ke Israel, ketika kita kunjungan ke kota Kana, di situ ada chapel. Di tempat itulah ada peneguhan nikah lagi. Kalau kita mau tunggu kapan nanti kita berangkat lagi ke Israel, kelamaan Bapak Ibu. Mendingan buru-buru aja sehingga berkatnya bisa segera terbuka. Haleluya. Gak usah tunggu akhir tahun, sekarang saja buru-buru daftarkan. Ketemu waktu kosong, ikut bimbingan pranikah, ikut juga bimbingan pranikah. Bukan berarti kan gue udah kawin, gue gak usah ikut bimbingan. Enggak.
Karena di bimbingan itu ditanamkan esensi pernikahan Kristen secara mendetail. Ini khotbah nggak bisa detail panjang-panjang Bapak Ibu. Tapi dalam bimbingan pranikah itulah akan dibimbingkan. Makanya sama juga, bagi yang belum pernah nikah, ikut bimbingan pranikah. Bagi yang peneguhan, ikut juga bimbingan. Pak Gembala, kalau dulu, ini hanya contoh. Bapak Ferguso, istrinya meninggal. Lalu dia mau kawin lagi. Dulu dengan istri pertama sudah bimbingan. Sekarang dengan istri kedua, perlu bimbingan lagi nggak? Perlu. Itulah mekanismenya. Biar tahu nih Bapak Ibu sudah sadari. Jadi kalau yang selama ini mungkin dulu mungkin nikahnya, bahkan ada yang nikah lari. Capek tahu nikah lari. Udah sekarang gak usah lari lagi, bisa berhenti dan duduk, puji Tuhan. Jadi sekarang daftar ke gereja lagi, biar ada peneguhan nikah, biar engkau dapat berkat sesuai dengan janji firman Tuhan, haleluya. Nah itu info bagus tuh Bapak Ibu sudah sadari ya, puji Tuhan. Kata dasar dari pernikahan adalah nikah sesuai dengan ketentuan ajaran agama. Ajaran agama Kristen, pernikahan tidak poligami. Pernikahan monogami. Sama seperti Kristus. Kita dan Kristus tidak ada Allah yang lain. Hanya Dia saja. Jadi kalau dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, kita nyari-nyari yang lain, berarti kita poligami rohani Bapak Ibu. Allah membenci poligami. Allah yang benar tidak mengajarkan poligami. Monogami, setia. Itulah pernikahan Bapak Ibu. Makanya ini menjadi berkat loh. Setan mengupayakan supaya dalam pernikahan itu orang gak diberkati. Atau berkatnya menjadi seret. Itu upaya setan Bapak Ibu. Karena setan juga ada di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa menikah nih, kalau memang ceritanya nih ada prosesi pernikahan, siapa tamunya? Setan. Setan tamunya, orang dia ada di Taman Eden. Setan menjadi saksi matanya. Adam dan Hawa dipersatukan oleh Tuhan Allah. Makanya setan gak suka, setan mau kacaukan. Setan kacaukan nyerangnya dari perempuan dulu. Karena setan tahu waktu Adam diciptakan, Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, bekerjalah, kuduskan hari Sabat, tunduk sama Tuhan Allah. Nah setan tahu tuh. Maka masuklah, kurang lebih kita yakini dalam 7 hari penciptaan itu selesai, Adam sudah diciptakan, masuklah 7 hari berikutnya. Maka di 7 hari berikutnya Tuhan Allah melihat Adam tidak baik seorang diri saja, lalu Tuhan Allah membuat Adam tidur. Dan dalam posisi Adam tidur, diambillah tulang rusuknya, salah satu tulang rusuknya, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya perempuan itu kepada Adam. Lalu disitulah dipersatukan Tuhan Allah. Setan menyaksikannya Bapak Ibu. Waktu Adam lagi tidur, setan memperhatikan. Tuhan Allah ambil salah satu rusuknya, setan menjadi saksi matanya. Ketika Tuhan membangun wanita, setan melihatnya. Dan ketika dibawa kepada Adam, dan Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, setan melihatnya. Setan tahu, dan Tuhan Allah punya rencana, melalui keluarga lah, melalui pernikahan lah. Bumi bisa diberkati Tuhan Allah. Maka itu setan mau merusak pernikahan. Hiduplah zaman demi zaman sampai Kejadian pasal 6. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Perkawinan jadi tidak penting lagi. Akhirnya datanglah poligami. Syukur budaya Timur Tengah itu ditinggalkan. Kapan ditinggalkan? Waktu Yunani berkuasa. Waktu Yunani berkuasa di Eropa dan Asia kecil, mulailah poligami ditinggalkan. Karena orang-orang Yunani tidak mempraktekkan poligami. Kebudayaan Timur Tengah dulu dalam masa jahiliyah itu ditinggalkan. Akhirnya nggak lagi praktek itu. Pak Gembala boleh nggak jelaskan sedikit bagaimana kok Abraham kok ngambil juga Hagar, budak dari istrinya? Bapak Ibu, itulah budaya Timur Tengah. Timur Tengah itu budaya yang waktu itu dulu benar-benar punya budak dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, budak itu sepenuhnya milik dari tuannya atau nyonyanya. Jadi kalau misalnya seorang suami tidak bisa dapat anak laki-laki dari istrinya, maka istrinya dalam kultur budaya Timur Tengah boleh mengizinkan budak perempuannya dipakai rahimnya untuk melahirkan anak laki-laki. Maka itu tidaklah aneh.
Sarah bisa berkata kepada Abram, Abram, ambillah Hagar budakku itu, pakailah rahimnya. Jadi anak dari rahim budaknya itu sah menjadi anak nyonyanya. Tapi memang dalam prakteknya Hagar jadi belagu. Hagar juga melanggar. Kan harusnya anak nyonyanya, tapi dia yang lebih banyak ngurusin. Kemana-mana dia bilang, ini anak saya, ini anak saya. Di situ akhirnya Sarah jadi marah. Nah, dengan kata lain, inilah budaya Timur Tengah, Bapak Ibu. Puji Tuhan, zaman mulai berubah, udah gak bodoh lagi. Zaman mulai berubah, Yunani mulai berkuasa dengan filsuf-filsuf, dengan segala budaya-budaya berpikir. Manusia lebih banyak berpikir. Akhirnya mulailah poligami ditinggalkan. Sekalipun perselingkuhan, perzinahan gak ditinggalkan. Tapi tetap semua orang punya pasangan tunggal, monogami. Tambah lagi Romawi mulai berkuasa, Yunani dikalahkan, Romawi berkuasa. Ini udah sejarah dunia nih Bapak Ibu. Romawi berkuasa. Mulailah poligami dianggap najis sama orang Romawi. Sekalipun orang Romawi juga berzina, tapi tetap mereka menjaga perkawinan cuma satu, monogami. Puji Tuhan untuk orang Yunani, puji Tuhan untuk orang Romawi. Makanya dari zaman Romawi 2000 tahun yang lalu sampai zaman sekarang kekristenan terjaga menjadi monogami. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itu kunci berkatnya loh jemaat terkasih. Semua benang merah kita lihat dari Alkitab bicara tentang kesetiaan, bicara tentang kesetiaan, bicara tentang ikatan. Ikatan tuh terikat Bapak Ibu, haleluya. Makanya pernikahan itu banyak berkatnya di dalamnya. Hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana pernikahan itu, keluarga itu akan Tuhan pakai untuk menghadirkan kelimpahan. Keluarga adalah kendaraan shalom Tuhan di bumi ini. Coba katakan sama-sama shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera yang Tuhan bisa hadirkan. Makanya kita akan belajar hari ini bagaimana pernikahan adalah sarana meneruskan legasi iman lintas generasi. Itu menjadi pelajaran kita hari ini. Pesta pernikahan dalam budaya Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini mesti kita ketahui bahwa memang anggur. Kenapa Pak Gembala kok dalam pesta perkawinan ada anggur? Karena memang menjadi budaya orang Timur Tengah. Anggur itu menjadi lambang sukacita. Anggur itu menjadi lambang kelimpahan. Anggur itu menjadi lambang kehormatan. Seperti zaman sekarang, kita ngestok teh, kita ngestok kopi. Kenapa? Buat tamu kalau datang. Misalnya ada tamu datang nih, kita bilang sama istri, Mam, teman kerjaku mau datang nih, nanti sore. Mama tolong siapkan ya. Udah disiapkan. Pas tamunya kita bawa masuk, yuk Pak, selamat datang di rumah saya. Ketika kita duduk, Bapak mau minum apa? Mau teh? Mau kopi? Oh ya, saya kopi deh. Kita bisik sama istri, tuh mah kopi mah. Ya Pak, kopinya habis. Aku gak siapkan. Hilang muka kita, kehormatan kita. Kita bisa bilang istri, makan tadi aku udah bilang, aku udah WA. Temen kantor mau main, masa gak siapkan kopi? Ini contoh. Jadi dalam pesta perkawinan, anggur itu menjadi lambang kehormatan. Jadi bayangkan ketika dalam jamuan pesta ini, anggurnya mau habis. Waduh, itu tercela sekali Bapak Ibu. Makanya kita bisa lihat kok kenapa dalam pesta ini Maria mamanya Tuhan Yesus kok bisa ikut campur. Karena dugaan kuatnya adalah yang mengadakan pesta ini kerabatnya Maria. Jadi masih keluarga, family sama Tuhan Yesus. Makanya gak aneh Tuhan Yesus ikut diundang. Makanya itu tuh Bapak Ibu kita belajar hari ini. Jadi kalau kehabisan anggur dalam budaya Yahudi, ini aib sosialnya besarnya minta ampun. Waduh, ini aib Bapak Ibu. Makanya itu tuh yang kita akan pelajari. Jadi puji Tuhan, bukan sembarangan. Tuhan Yesus memilih pesta perkawinan menjadi tempat dia melakukan mujizat pertamanya. Ada pesan penting yang akan kita pelajari. Tepuk tangan sekali lagi deh buat Tuhan Yesus ya. Aduh, mantap deh. Jadi bukan satu kebetulan kita akan belajar hari ini dari kultur orang-orang Yahudi. Kita tidak mendewakan orang Yahudinya, tapi kita sedang belajar konsep yang Tuhan Allah hadirkan bagi orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah, supaya kita bisa belajar dari konsep itu. Puji Tuhan. Nah, dari konsep itu, keluarga adalah pusat kehidupan orang Yahudi. Keluarga itu jadi pusatnya Bapak Ibu. Berikutnya lagi, keluarga adalah tempat iman diwariskan. Keluarga adalah tempat di mana iman diwariskan. Yang kedua, keluarga adalah tempat di mana identitas dibentuk. Lihat Amerika, keluarga diporak-porandakan.
Lihat budaya barat, keluarga dihancurkan. Makanya dengan keluarganya hancur, gak utuh lagi suami dan istri, anak-anak jadi korbannya. Sampai anak-anak muda di Amerika sekarang tidak bisa membedakan jenis kelamin. Dia tidak tahu tuh, dia laki-laki atau perempuan. Sampai sekarang untuk panggilan kata ganti kedua, untuk orang di Amerika bukan lagi he atau she. He untuk laki-laki, she untuk perempuan. Waduh, sampai sekarang katanya ada 18 sebutan, Bapak Ibu, buset, 18 sebutan. Kurang kerjaan ya mereka ya. Awal mulanya disebutnya they, mereka dalam bentuk jamak. Jadi misalnya ketika ngomong nih, Pak mau minum apa? Misal kita lagi di restoran, saya bisa marah. Enak aja saya dipanggil Bapak. Saya bukan laki-laki. Padahal wajahnya laki-laki. Ya pelayan bingung dong pas lihat. Ya terus gue mau panggil apa dong? Terus kalau gitu maaf, Anda dipanggil apa? Panggil saya they, panggil saya mereka. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka itu dengan melihat seperti ini, setan berhasil mengacaukan keluarga. Makanya kita mau jaga keluarga kita nih, jemaat terkasih nih, haleluya. Kita mau jaga keluarga kita nih, supaya keluarga jemaat GB Mawar Saron bisa tetap dalam perlindungan Tuhan, utuh, shalom bisa terjadi, dan kita jadi berkat buat banyak orang. Boleh bilang amin. Amin, itu targetnya. Ya, tepuk tangan sekali lagi deh buat Tuhan Yesus. Makanya khotbah hari ini gak main-main Bapak Ibu. Jadi izinkan saya membedah banyak di pendahuluan khotbah ini. Karena ini penting loh, biar Bapak Ibu tahu betapa pentingnya khotbah hari ini. Haleluya. Maka itu kita akan belajar hari ini. Yang pertama, cara mendapatkan kelimpahan pernikahan yang pertama, yaitu adalah kehadiran Tuhan. Kita baca sama-sama. Apa tuh? Kehadiran Tuhan. Dalam pernikahan harus Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan menjadi utama. Yohanes 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Makanya dalam pernikahan kita Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga kita harus kita undang Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi bagi pasangan ini karena Tuhan Yesus hadir. Puji Tuhan. Makanya karena Tuhan hadir. Makanya banyak keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari bisa punya rumah. Banyak keluarga bisa punya uang. Banyak keluarga bisa punya aktivitas. Wih, suaminya sibuk kerja. Istrinya sibuk ngurus rumah tangga. Anak-anaknya sibuk kuliah, sekolah. Habis sekolah les. Habis 1 minggu gereja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi sibuk lagi. Wih, aktivitasnya kayaknya banyak ya. Lalu ketika libur, wih liburannya. Tinggal kita tetangga depan mukanya, kita bingung. Kita bilang sama suami, hebat ya Pak. Suaminya kerja terus, istrinya juga kerja terus. Ketika anak-anaknya udah pada sekolah, udah pada kuliah, istrinya lagi gak ngurus rumah tangga karena anak-anak sudah besar, istrinya juga sekarang kerja. Wih hebat ya, anak-anaknya juga udah keren semua ya, udah pada satu yang kerja, satu yang sudah kuliah. Waduh sibuk terus ya, pas liburan kita lihat di postingan medsosnya, wih jalan-jalan terus ya, kayaknya aktivitasnya hebat-hebat ya. Banyak keluarga bisa hebat aktivitasnya, tapi pertanyaannya, Tuhan hadir gak di dalamnya? Rumah boleh besar, tapi kalau Tuhan tidak hadir, rumah besar itu jadi kecil. Aktivitas boleh berlimpah, tapi kalau gak ada Tuhan, kelimpahan aktivitas itu nol. Makanya berapa banyak orang pergi jalan-jalan, pulang dari jalan-jalan rasa kosong. Orang boleh punya banyak uang, dia makan di restoran, dia pesen GoFood, Gojek yang dia senengin. Ternyata setelah selesai 5-10 menit, dia gak merasa bahagia. Berapa banyak orang juga dalam pernikahan pun, kalau tanpa kehadiran Tuhan Yesus, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan Bapak Ibu. Karena kita akan terus cari nanti kebahagiaan dari yang lain-lainnya. Kebahagiaan dari lain-lainnya. Gak dapat dari istri, cari lagi istri orang lain. Gak dapat dari anak, cari anak-anak orang lain. Gak dapat dari orang tua, cari dari orang tua yang lain. Itu tuh Bapak Ibu tuh. Berapa banyak orang saya perhatikan. Dulu belum punya apa-apa cinta Tuhan. Sekarang sudah punya apa-apa, mulai cinta Tuhannya udah mulai digeser. Tuh. Makanya saya sedang mau jaga nih, jemaat terkasih. Biar dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita,
Sukacita Tuhan itu ketemu Senin, sampai Senin lagi. Sampai Senin lagi, sampai Senin lagi. Biar setiap hari 24 jam, 24/7 kalau dalam bahasa Inggrisnya. 24/7, artinya 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Kelimpahan itu benar-benar terjadi. Boleh sambut dengan amin. Itu tuh Bapak Ibu, jadi kita lagi paham ya, saya lagi sebagai gembala mau nuntun nih, kita mau kemana nih. Dalam topik ini saya hadirkan betapa pentingnya kehadiran Tuhan menjadi esensi dalam berkat kita. Bapak Ibu saudara-saudari, konsep shalom ini hadir dalam bentuk bagan nih untuk memudahkan Bapak Ibu nih. Konsep shalom, damai sejahtera itu hadir dalam keluarga, hadir dalam pribadi kita, hadir dalam gereja. Konsep shalom itu dalam Alkitab itu adalah bukan berarti tidak ada masalah Bapak Ibu. Semua tokoh-tokoh di Alkitab kena masalah semua. Banyak masalahnya. Jadi kalau bicara tentang shalom, damai sejahtera, itu bukan berarti tidak ada masalah. Dan yang kedua, bukan berarti damai sejahtera itu bukan berarti nggak ada ujian. Damai sejahtera itu juga bukan berarti nggak ada sakit penyakit. Nah, apa yang Alkitab maksudkan adalah utuh. Coba katakan sama-sama, utuh. Utuh, komplit. Jadi sekalipun kita nggak punya masalah, sekalipun ada masalah, tapi kita utuh tuh Bapak Ibu. Kita nggak jadi pecah berantakan gara-gara masalah. Itu tuh shalom. Jadi damai sejahtera itu bukan berarti nggak ada tantangan, tapi kita tetap utuh dalam tantangan itu. Suami istri tetap utuh dalam ujian. Suami istri utuh waktu ada uang. Suami istri utuh waktu nggak ada uang. Mungkin saat ini kita lagi uangnya nggak banyak, kita berpikir andai-andai gini, waduh coba kalau uangku banyak, pasti aku dengan istri dan suami akan utuh. Ini suami ninggalin aku, istri ninggalin aku karena gak ada uangnya. Coba kalau ada uang, ya tunggu dulu. Jangan-jangan waktu ada uang kita yang ninggalin istri kita. Makanya sekali lagi seperti kata pepatah, perempuan atau istri diuji waktu suami gak punya uang. Tapi suami akan diuji waktu suaminya punya uang. Laki-laki diuji waktu laki-laki punya uang. Istri diuji waktu lakinya gak punya uang. Nah maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau belajar hari ini shalom yang keduanya bukan hanya utuh, tetapi apa tuh? Harmonis. Harmonis. Masalah boleh ada tapi tetap harmonis. Ujian datang tapi tetap harmonis. Sakit penyakit menyapa kita tapi tetap harmonis. Mantap ya Bapak Ibu, itulah maknanya shalom. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, diberkati. Sekalipun diberkati bukan berarti gak ada masalah. Oh ada masalah. Sekalipun kita diberkati bukan berarti gak ada ujian. Oh ada ujian. Apakah waktu diberkati gak ada sakit penyakit? Oh ada sakit penyakit. Makanya kita belajar nih, supaya biar kita ngerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Boleh gak tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus ya? Aduh mantap kan? Jadi keluarga itu adalah kendaraan shalom Tuhan untuk bumi ini Bapak Ibu. Di keluarga kita, di pernikahan kita, kalau Tuhan hadir, iman akan terpelihara. Kita jaga semua sukacita, damai sejahtera kita utuh, kita harmonis. Waduh itu menjadi mimpi kita Bapak Ibu. Haleluya. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Ini makin mendalam lagi nih, makin penting. Dikatakan begini, Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku, kata Tuhan Allah, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Siapa engkaunya? Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan itu saya ganti huruf besar semua. Olehmu, baca sama-sama, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Cita-cita Tuhan Allah dalam memakai keluarga di Taman Eden untuk menjadi kendaraan memberkati bumi ini gagal. Rencana Allah batal. Iblis berhasil menggagalkan keluarga pertama. Sehingga harusnya keluarga itulah yang menjadi berkat bagi dunia ini. Gak berhasil. Allah dengan tenang, Allah dengan sabar, Allah menunggu ratusan tahun berikutnya. Baru tibalah, dengarkan baik-baik nih. Keluarga yang pertama di Taman Eden berlimpah ruah. Punya anak-anak. Bahkan ketika anak yang satu dibunuh, berkatnya masih berlimpah. Allah kasih penggantinya buat anak yang dibunuh itu. Tuh dikasih lagi Bapak Ibu, kelimpahan terjadi. Gagal keluarga itu.
Allah memilih ada satu keluarga lagi yang mandul. Keluarga yang gak punya anak, namanya Abram dan Sarah. Lucu ya, Tuhan Allah berkata kepada keluarga yang mandul, yang gak punya keturunan. Kemudian dari situ Tuhan Allah bilang lagi, dan mereka kondisinya sudah tua. Yang perempuannya sudah mati haid, sudah tidak bisa lagi punya anak. Makanya Sarah waktu dikunjungi sama malaikat, tahun depan kamu akan gendong anak laki-laki. Sarah ketawa. Dia bilang, lu kagak tahu gue udah mati haid, kagak bakalan bisa lagi punya anak. Lihat bagaimana Tuhan Allah merubah apa yang kering menjadi berkelimpahan. Kembali Tuhan pakai keluarga. Jadi ketika saya lihat-lihat ya, hebat ya Tuhan ya. Cara dia bekerja seakan-akan sedang meledek bagi orang yang gak percaya. Keluarga yang sudah tua, gak punya anak, gak punya keturunan, Tuhan pilih untuk menggantikan berkat bagi dunia ini dari keluarganya Adam yang digagalkan oleh setan. Sekarang Tuhan pakai keluarga tua yang mandul, gak punya keturunan, dirubah menjadi berkelimpahan. Tuh Bapak Ibu. Makanya jadi puji Tuhan, Kejadian 2 ini dikatakan sekali lagi, Kejadian 12 ayat 3, olehmu Abraham semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, shalom sorgawi dimulai dari keluarga Abraham sampai ke keluarga Kana dan sampai kepada keluarga kita. Khotbah hari ini mau menuntun kita dalam masa transisi. Tuhan telah lama menunggu dari Taman Eden, keluarganya Adam. Tuhan tunggu sampai keluarganya Abraham. Sekarang Tuhan Yesus mujizat pertamanya hadir dalam keluarga di Kana. Sekarang Tuhan nantikan keluarga kita di GBI Mawar Saron bisa jadi berkat. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi makanya keluarga itu gak main-main, jemaat terkasih. Makanya saya juga mau bilang nih untuk para orang tua, jangan cuma sembarangan dorong anak doang. Kawin lu, kawin lu, kawin lu. Mama kangen pengen gendong cucu, papa pengen gendong cucu. Bukan soal itu, karena kawin itu mesti dipikirkan nih. Jangan cari yang gak percaya Tuhan Yesus. Udah mulai sekarang gak usah cari yang gak percaya Tuhan Yesus deh. Sampai saya lagi pikir-pikir ya jemaat terkasih nih, lama-lama kayaknya makin terkonfirmasi. Jadi saya sebagai gembala berencana pengen bikin ibadah kaum jomblo. Ini serius loh. Beneran saya pikir-pikir. Kenapa? Karena saya kepengen, kalau ditanya sama saya maunya udah anak-anak muda kawinnya sama jemaat GB Mawar Saron aja. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Kenapa? Identitasnya sama. Gak usah ngomongin dulu sama dunia deh. Nih adik-adik ya, lu kawin sama jemaat gereja lain, gak tau yang mengagungkan bahasa roh. Pusing nanti di rumah tahu. Istri lagi masak, raba siki. Kita di ruang tamu, waduh buset Tuhan. Aduh kok jadi gini ya Tuhan. Serangan jantung. Waduh, kawin sama orang dari gereja lain yang bapak gembalanya gak sekolah Alkitab, ngajarinnya aneh-aneh. Waduh dikit-dikit kemana-mana bau minyak urapan. Pas makan tuangin minyak urapan dulu di makannya. Bang, pesen bami ya. Begitu, 2 saya sama suami. Terus baminya dia dibuka dulu minyak urapan. Mama apa tuh mak? Dituangin sendiri. Papa mau? Apa tuh mak? Micin? Bukan, minyak urapan. Itu tuh Bapak Ibu. Makanya saya berencana kalau sama-sama jemaat GB Mawar Saron, values-nya sama. Tata nilainya sama. Identitasnya sama. Gayanya sama. Waduh kita bisa jaga iman 3 generasi loh Bapak Ibu. Makanya buat adik-adikku, beneran deh, udah gak usah cari yang gak percaya Tuhan Yesus. Udah gak usah cari-cari yang sengaja-sengaja ya. Kalau masih sengaja-sengaja nyari, aku tahu kok di lubuk hatimu yang paling dalam, engkau lagi memberontak sama orang tua. Udah gak usah omong kosong sama saya udah pernah muda. Memperhatikan adik-adik semua yang begitu. Wow dibilangin enggak, nakal-nakal masih pacaran sama yang beda agama. Lu lagi nyari perhatian tahu. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari sekarang kita benahi rumah tangga kita. Karena yang pertama adalah kehadiran Tuhan itu penting. Yohanes 2 ayat yang ke-6. Makin keren lagi nih Bapak Ibu. Yohanes 2 ayat 6.
Dikatakan begini, tuh ada huruf besarnya tuh. Di situ ada apa? Balik lagi ya, bahas wadah. Kita udah sebulan loh bahas wadah. Karena Allah mau berikan berkat. Mau ditampung di mana kalau nggak ada wadahnya? Engkau mau dikasih mobil, tapi nggak punya garasi. Engkau mau dikasih apa lagi contoh? Berkat, tapi nggak ada tempatnya untuk menaruh berkat itu. Engkau mau dikasih kulkas, tapi listrik rumah nggak cukup. Engkau ingin dikasih AC, tapi listrik rumah lagi tadi tuh drop. Nah jadi makanya wadah nih, ngomong sama-sama wadah. Jadi kita sedang dipersiapkan dalam 1 bulan ini untuk punya wadahnya nih, haleluya. Makanya hari ini kembali lagi, di situ ada 6 tempayan. Betapa menariknya Rasul Yohanes, kok bisa detail. Dia bisa munculkan angka 6. Dan dia bisa perhatikan betul-betul dalam pesta itu. Kan Tuhan Yesus datang dengan murid-muridnya termasuk Yohanes. Karena Yohanes ini salah satu murid pertama. Yang saya kelompokkan dalam otak saya, ini geng Betsaida. Karena dia dari Betsaida. Juga kakaknya Yakobus dari Betsaida. Betsaida itu kota nelayan. Petrus dari sana, adiknya Andreas juga dari sana, Filipus juga dari sana. Inilah murid-murid pertama Bapak Ibu. Inilah geng Betsaida, geng nelayan. Kalau saya boleh bahasakannya begitu. Jadi Rasul Yohanes menjadi murid pertama yang ikut hadir di Kana. Kana kan di Galilea, daerahnya mereka, Akamsi mereka, anak kampung sini. Jadi mereka tahu tuh, Yohanes yang masih muda itu waktu mendampingi mujizat pertama ini di Kana, dia melihat dia hitung tempayannya ada 6 dan dihadirkan dalam Injilnya, tempayannya ada 6. Ulangi lagi, di situ ada 6 tempayan. Saya berhenti sebentar di 6 tempayan. Boleh ngomong sama-sama 6 tempayan? Bapak Ibu, dalam tradisi orang Yahudi, 7 itu angka sempurna. 6 itu angka tidak sempurna. Dan yang kedua, ini tempayan. Tempayan mah nggak usah dihitung. Karena tempayan yang digunakan ini adalah untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi nggak usah pusing jumlah tempayannya berapa. Karena untuk pembasuhan, bukan untuk pesta. Karena kalau untuk pesta pasti diatur dengan sedemikian rupa. Tidak boleh mewakili 6. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke belakang, ke dapurnya. Tuhan Yesus lihat. Makanya Tuhan sedang menampilkan kepada kita semua. Keluarga Anda dan keluarga saya, tanpa Tuhan Yesus, kita akan tetap 6 tempayan. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi tempayan yang ke-7. Kita diberkati Tuhan. Makanya hadirkan Tuhan Yesus jadi tempayan yang ke-7 dalam rumah tangga kita Bapak Ibu. Karena tanpa Tuhan Yesus, tempayanmu dan tempayanku akan selalu tetap 6. Makanya berkatnya selalu kosong, berkatnya selalu cepat habis. Air selalu segini terus, turun lagi, segini terus, turun lagi. Hadirkan tempayan yang ke-7. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Makanya itu tuh, Rasul Yohanes bisa dengan detail loh. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Karena buat adat orang Yahudi biarin aja, mau 6 gak apa-apa, mau 5 gak usah dihitung. Pokoknya gak dipedulikan. Yang kedua, ini adalah wadah untuk membasuh. Keren Bapak Ibu. Maknanya lebih dalam lagi. Jadi Tuhan Yesus hadir di situ. Apa yang tempayan ini dipakai untuk barang-barang kotor, karena itu untuk pembasuhan. Jadi orang sebelum makan, Bapak Ibu saudara-saudari, biasanya tempayan itu untuk naruh orang cuci tangan tuh. Kenapa cuci tangan? Bukan untuk membersihkan kuman, bukan. Tapi zaman dulu membersihkannya itu adalah manakala kita orang Yahudi, siapa tahu di jalan atau siapapun di mana, ternyata menyentuh benda, menyentuh buah-buahan, menyentuh sayur-mayur yang dipegang sama orang non-Yahudi, dipegang sama orang Romawi, dipegang sama orang Yunani, najis. Kita jadi ikut najis. Itu tuh pengertiannya. Nah tambah lagi, siapa tahu nih dalam pesta perkawinan yang bantu-bantu persiapkan itu, toto ada wanita, maaf ya, wanita yang baru haid awal, hari-hari pertama.
Yang baru dia udah bantu-bantu nih nyiapin barang-barang buat pesta perkawinan, baru dia ngecek, ya aku haid hari ini. Najis tuh benda-benda yang dipegang wanita itu. Langsung dia mengasingkan di, oh maaf ya teman-teman, aduh ternyata hari pertama. Tapi apa yang sudah dipegang sama wanita itu jadi najis. Nah, gunanya orang Yahudi cuci tangan tuh begitu. Bukan untuk bersihkan kuman. Jadi apa yang selama ini dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk membasuh, disempurnakan sama Tuhan Yesus. Dirubah dari yang najis menjadi berkat. Makanya dalam rumah tangga kita Bapak Ibu Saudara-saudari, dari yang kosong akan berubah jadi penuh, dari yang gagal akan berubah menjadi berhasil, dari pekerjaan upaya kita akan menjadi mujizatnya Tuhan. Itu tuh Bapak Ibu. Makanya kehadiran Tuhan itu penting dalam hidup ini ya, supaya kita dapat berkat ya. Sekali lagi, dimulai dari Taman Eden gagal. Allah bersabar dengan Abraham. Kemudian nih kita kasih contoh saja ya. Dari Taman Eden berubah di tamannya Ur Kasdim. Akhirnya dari Abraham lah berkat itu mengalir sampai ke taman di Kana, sebutkanlah taman di Kana, dan sampai ke kita Taman GBI Mawar Saron. Biar itu berubah, makanya selesai ibadah ke taman sono foto-foto. Jadi biar itu jadi pengingat gitu. Oh hari ini papa lagi pakai batik warna merah, mama juga pakai kebaya warna merah. Kita foto di taman biar kita ingat khotbah Bapak Gembala kita. Biar keluarga kita terus harus ingat kehadiran Tuhan. Itu kunci kelimpahannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi kita mesti minta ya, supaya rumah kita kalau kecil, Tuhan hadir akan jadi besar. Berasanya enak betah di rumah. Orang rumahnya besar. Waduh, dengan besarnya itu rumah, sampai dia harus ke toiletnya aja mesti naik mobil. Saking besarnya rumah. Jauh banget dari kamar tidur ke kamar mandi. Iya, saking besarnya rumah. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, terasa kecil rumahnya. Tokomu kecil, Tuhan hadir, terasa besar. Tokomu besar, nggak ada Tuhan Yesus, terasa kecil. Haleluya. Makanya kunci kehadiran Tuhan Yesus itu penting. Apa yang selama ini tempayan dipakai untuk membasuh, apa yang najis dirubah menjadi hal yang baik bagi Tuhan. Seperti contoh Bapak Ibu mau makan di restoran Padang, ada wadah untuk cuci tangan kan? Biasa ditaruh tuh ya, Bapak Ibu kita duduk di restoran Padang, ditaruh dulu. Kalau sekarang pakai plastik, zaman dulu pakai apa tuh, mangkok aluminium, begitu ya. Kemudian di dalamnya ada air dan ada apa tuh? Jeruk. Jeruk nipis, bukan jeruk Pontianak. Jeruk nipis. Makanya dulu-dulu Pendeta Yakob waktu nyambut pendeta-pendeta daerah sedang lagi datang ke Jakarta, diajak makan di restoran Padang. Lalu Pak Yakob lupa menginfokan bahwa itu adalah untuk cuci tangan. Maka gembala-gembala itu pada duduk makan, dihidangkanlah itu semuanya, ditaruh. Satu orang satu kan masing-masing. Langsung sesudah doa makan, langsung itu diminum Bapak Ibu Saudara-saudari. Pak Yakob lihat, ya udah diminum. Pak Yakob dalam hati bilang, astaga lupa menginformasikan kepada mereka. Ya sudah deh, udah diminum. Pak Yakob diam-diam aja deh. Pak Yakob gak bilang, jangan Pak itu buat cuci tangan. Kan nanti malu. Jadi supaya gak mempermalukan mereka, udah Pak Yakob diam aja. Yang paling seru, pendeta yang paling muda, paling ujung, minta lagi mas nambah dong. Masnya pun juga bingung. Wih lah, kok habis? Kan mau cuci tangan, kok habis? Ya udah masnya dengan polos, ya udah pergi lagi deh, ngambil lagi. Saya nggak tahu yang keduanya diminum lagi apa nggak tahu. Akhirnya pernah juga cerita kejadian di yang lainnya nih. Saya cerita-cerita begini, ada yang cerita juga. Iya tuh sama kejadian juga. Ada orang-orang dari daerah datang, kita ajak makan begitu. Pas ternyata diminum, akhirnya yang mengajaknya ikutan minum juga. Demi untuk menjaga kehormatan. Nah, jadi itu contoh Bapak Ibu Saudara yang harusnya buat cuci tangan. Harusnya buat membersihkan yang najis. Najis bukan kuman loh. Kalau di restoran Padang tadi buat bersihin kuman. Makanya pakai jeruk nipis kan. Dengan harapan nipisnya bisa membunuh kuman dan bau-bau apalah begitu. Kalau buat orang Yahudi enggak. Cuci tangannya adalah kalau aku tadi pegang. Mungkin ada orang lagi haid. Wanita lagi haid. Mungkin ada orang juga yang najis. Atau orang kusta. Atau orang kafir. Biar aku bersih. Supaya waktu aku nanti makan. Aku bersih, aku kudus.
Tuh Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain Tuhan bisa robakan itu semua. Haleluya. Yang kedua, puji Tuhan. Apalagi yang kedua, cara mendapatkan kelimpahan pernikahan yang kedua, yaitu, nah kita baca sama-sama, kehadiran generasi. Apa maksudnya? Kehadiran keturunan. Kita bedah rame-rame. Kita pindah sebentar, kita tinggalkan karena pernikahan ini belum punya anak. Kita pindah dulu ke perjanjian baru yang lain, 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan begini, sebab kata Paulus kepada Timotius dalam surat yang kedua, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu Timotius. Alkitab Perjanjian Baru selalu menggabungkan suami dan istri. Apalagi kalau itu tokoh-tokoh penting. Anania Safira, terus siapa lagi tuh? Tokoh-tokoh yang lain. Lois yang neneknya Timotius tidak disebutkan nama suaminya. Apakah suaminya sudah meninggal? Mungkin. Kemudian mamanya bernama Eunike. Ada catatan bapak gereja lain pun juga mempercayai bapaknya Timotius masih hidup, tetapi tidak atau belum percaya, belum menjadi Kristen. Tetapi mamanya Eunike sudah menjadi Kristen. Maka Timotius diurus sama mamanya, puji Tuhan, anak ini bertumbuh menjadi orang Kristen. Lihat betapa pentingnya Lois, Eunike, dan Timotius. 3 orang ini Bapak Ibu Saudara-saudari hadir dalam nama bahasa Yunani. Sementara kalau dalam perjanjian lama, Abraham, Ishak, dan Yakub hadir dalam bahasa Ibrani. Masih ingat khotbah tentang Yusuf? Yusuf ketika hidup di Mesir punya istri sebagai anak imam dari penyembah dewa Ra, dewa matahari. Tapi Yusuf tetap setia kepada imannya. Sehingga 2 anaknya dikasih nama Efraim dan Manasye dalam bahasa Ibrani. Artinya kita sudah lihat masa peralihan. Mulai dari perjanjian lama dulu umat pilihan Allah. Abraham, Ishak, Yakub. Nama-nama umat pilihan Allah dalam bahasa Ibrani. Sekarang berubah ke perjanjian baru. Disambung dengan Injil Matius. Dilanjutkan dengan Markus. Dilanjutkan dengan Lukas. Ditambah lagi dengan Yohanes. Tambah lagi buktinya Timotius. Makanya sudah mulai beralih. Sudah bukan lagi nama Ibrani. Tapi dari Lois, Eunike, Timotius. Makanya sampai kepada kita semua. Haleluya. Sebutlah nama anak-anak kita dalam hati kita. Biar semuanya diberkati Tuhan. Generasi itu penting dalam keluarga. Lihat upaya setan mencoba menghadirkan generasi di luar ikatan pernikahan. Makanya itu tuh Bapak Ibu. Buat anak-anak muda jaga baik-baik ya dirimu ya. Adik-adikku. Jangan cetak generasi sebelum waktunya. Tunggu sampai waktunya tiba. Biar berkatnya itu penuh, full dan komplit. Utuh berkatnya. Makanya nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Itu menjadi gambarannya. Peralihan. Iman 3 generasi dapat terwujud dan terpelihara di dalam keluarga. Gimana cara jaganya? Keluarga lah Bapak Ibu. Makanya tips dari saya. Dorongannya adalah dorong jemaat ke gereja Bapak Ibu Saudara-saudari. Apalagi ibadah pagi seperti ini, sekolah minggunya ada, remajanya ada. Anak-anakmu remaja ajak ke gereja, dorong untuk masuk di remaja. Di ruangan bawah nih. Makanya sementara ibadah begini ada musik-musik bunyi kan? Bukan karaoke. Berarti sementara saya khotbah di bawah musiknya udah bunyi, oh yang khotbahnya udah selesai, sayanya belum. Udah mulai itu contoh. Artinya sekolah minggu juga ada ibadah jam 9 begini. Dorong anak-anak ke sekolah minggu. Saya sangat berharap nih ke depannya nggak ada anak-anak kecil lari-lari nih. Dorong mereka ke sekolah minggu, belajar supaya biarkan nyanyi kambing embe-embe, kucing meong-meong. Walaupun kelihatannya kodok itu bunyinya bukan teok tek bung. Saya dulu sekolah minggu, saya kira kodok bunyinya teok tek bung. Ternyata ketika saya ngeliat di sawah, ternyata bunyinya bukan teok tek bung. Berarti guru-guru sekolah minggu bohong nih. Nah jadi dengan kata lain, dorong mereka. Berikutnya lagi Bapak Ibu, ajak mereka supaya apa? Bahas firman. Di rumah itu adakan komsel, bikinlah komsel keluarga. Walaupun kita ada komsel sama teman-teman lain ya, sesama jemaat di rumah yang lain, di blok yang lain, tower yang lain, kita kumpul komsel sama-sama, itu komsel gereja, komsel jemaat.
Tetapi juga keluarga ada komsel, bikin tiap hari Bapak Ibu, tiap hari doa, tiap hari baca firman, tiap hari kalau bisa diskusi. Makanya penting untuk saya ngajarkan firman, supaya biar bapak-bapak kita bisa ngerti firman. Dalam seminggu ke depan kita bisa diskusi sama anak-anak. Bahkan saya sudah ganti metode renungan harian yang saya bagikan. Saya tidak lagi nyomot-nyomot ayat. Sekarang saya sudah ganti metodenya. Dalam perjalanan saya siapkan tiap hari itu, saya dapat ide lagi. Oh iya, kalau begitu kan rata-rata khotbah 3 poin. Dalam perjalanan seminggu ke depan kan ada 6 hari. Jadi dalam 6 hari itu saya bedah saja. Poin pertama Senin Selasa. Poin kedua Rabu Kamis. Poin ketiga Jumat Sabtu. Minggu dengar firman lagi, gak usah renungan harian. Kemarin gak ada renungan harian Kamis. Karena apa? Karena ada ibadah kenaikan. Itu contoh tuh, sampai saya temukan metodenya. Oh, ini buat nolongin jemaat, supaya biar jemaat yang lihat di WhatsApp channel itu bisa ngikutin nih, ngobrol sama keluarga nih, bahas nanti nih dengan anak-anak. Supaya iman 3 generasi itu bisa tercapai. Lihat loh perjuangan saya sebagai gembala tuh, menggembalakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Supaya biar kita bisa kawal iman kita, iman 3 generasi. Biar kalau kita mati Bapak Ibu, jangan bangga bisa begini tangannya. Tapi kalau tangannya begini, anak-anak belum Kristen, itu bukan kebanggaan kita. Kebanggaan kita tangan dilipat begini, kalau anak-anak cucu-cucu Kristen. Gak ada yang tepuk tangan gak apa-apa, karena gak berani. Kalau belum punya cucu kan tangan begini ya katanya. Tapi kalau udah komplit tangannya begini. Komplit apa dulu? Kalau dalam iman kita, berbanggalah. Kalau boleh pakai gaya begitu. Nanti kalau saya meninggal, kalau semua cucu-cucu Kristen, aku mau tangannya begini. Maksudnya apa Bapak? Itu untuk intermezzo aja. Maksudnya bukan saya menista kebudayaan manapun, enggak. Tetapi itu bukan jadi kebanggaan kita yang paling utama. Kebanggaan kita yang paling utama adalah waktu kita datang, kita bisa lapor sama big boss di atas. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku lapor. Istri, anak-anak, mantu, cucu, semuanya percaya kepada Engkau. Itu kebanggaan kita Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Memberi warisan rumah, bagus. Bapak Ibu bisa berikan warisan rumah, bagus. Jempolnya 1. Tapi lebih bagus lagi memberikan warisan iman. Kalau boleh nih, aku buka ya. 4 jempol aku kasih tuh. Untung kos kaki gak bolong. Saya buktiin tuh. 4 jempol langsung kita kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Biar itu ya. Berikan warisan rumah keren. Berikan warisan perusahaan bagus. Tapi kalau berikan warisan iman, perfect Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi generasi itu penting ya. Kita kawal generasi kita. Yang terakhir adalah kelimpahan pelayanan. Apa tuh maksudnya kelimpahan pelayanan? Balik lagi kepada Yohanes 2 tadi ayat 3, 4, 5. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Ayat berikutnya, kata Tuhan Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Buset, ini kalimat kalau kita ngomong begini ke emak kita, ditempeleng nih. Coba mama saya panggil saya kan dipanggil Koko. Koko coba sini. Mau apa daripadaku ibu? Wah itu. Itu udah pasti ditempeleng. Atau mama saya lagi pegang panci, itu panci terbang tuh menjadi UFO. Waduh, ini kenapa begini? Karena ternyata memang Tuhan Yesus mengambil otoritasnya. Karena Maria langsung menampilkan anaknya. Maria tahu bahwa ini anak Allah. Maria yang membesarkan Tuhan Yesus. Makanya Maria jadi tahu, udah ini momenmu, lakukan sesuatu. Engkau kan juga pasti punya karunia kenabian. Lakukan sesuatu seperti zaman-zaman Elisa, zaman Elia. Hadirkan juga. Engkau kan sudah punya murid-murid. Engkau kan sudah dipanggil Rabi. Bikin dong. Jadi bahasanya, tolong diapakan supaya apa? Kata Tuhan Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saya kasih garis besar semuanya, huruf besar. Saatku belum tiba. Belum, ntar dulu. Tapi ayat yang kelima, tetapi ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Ikutin saja apa kata dia.
Jadi ya sudah, pada momen seperti itu, hadirlah pesan bagi kita semua adalah kehadiran pelayanan. Keluarga mesti didorong untuk pelayanan Bapak Ibu. Keluarga Kana itu taat, keluarga Kana melayani, keluarga Kana bisa bekerja sama, keluarga Kana menghadirkan semua dengan koordinasi yang baik, disitulah mujizat terjadi. Supaya biar kita semua Bapak Ibu saudara-saudari kita sebagai jemaat, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu jadi jemaat. Tapi puaskan diri kita kalau kita terlibat pelayanan. Dorong semua kita pelayanan Bapak Ibu. Saya dari tadi waktu ibadah di awal, tanpa maksud apa-apa, saya melihat bagaimana tim tamborin banyak, tim choir banyak, dancersnya banyak, pemusiknya banyak. Saya berkata dalam hati, wih yang pelayan di mimbar nih banyak banget ya. Ini jangan-jangan udah nyentuh angka 100 orang nih yang di atas mimbar nih. Waduh, saya berkata dalam hati, Tuhan terima kasih loh. Saya berkata begini, apa yang saya pelajari dari tentang pertumbuhan gereja, bahwa apa? Kalau yang melayani itu banyak, pelayan-pelayan Tuhan dalam sebuah gereja itu banyak, itu tandanya gerejanya sehat. Makanya tepuk tangan buat gereja kita Bapak Ibu. Itu tandanya gerejanya sehat. Waduh puji Tuhan loh Bapak Ibu. Belum lagi di atas tuh multimedia tuh berapa banyak orang. Belum lagi di belakang layar yang bantuin semuanya. Waduh saya berkata Tuhan terima kasih. Kalau ini boleh menjadi tolok ukur bagaimana gereja sehat atau tidak sehat, dilihat dari pelayannya. Waduh jumlah pelayanannya banyak. Nah artinya apa? Ini menjadi contoh. Dorong untuk semua pelayanan Bapak Ibu. Ayo kita terlibat dalam pelayanan. Apalagi ke depannya jemaat terkasih. Ini pendeta-pendeta mau datang nih dalam konferensi pertumbuhan gereja. Siapa tahu Bapak Ibu ikut mau terlibat, bisa bantu uang puji Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa bantu uang, ya udah bantu dalam doa. Bapak Ibu nggak bisa bantu dalam doa, bantu dalam tenaga. Nanti ikut bantuin semua, jadi volunteers di hari H nanti ikut bantuin mereka. Gitu. Ini lokal ya Indonesia. Kalau tahun lalu internasional. Jadi kalau tahun lalu kan kita memang bilang Bapak Ibu ya kalau yang bisa bahasa Inggris itu yang akan bantu untuk nanti ngatur tamu-tamu luar negeri. Tapi sekarang tamunya semua bahasa Indonesia. Jadi tenang aja. Kalau tahun lalu kan ditanya, hello, where is the toilet? Kita bingung jawabnya. Yes. Do you know where is the main room? No. Do you know where is the registration? Yes. Sekarang udah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi terlibat dalam pelayanan. Karena kalau keluarga, dengarkan baik-baik. Keluarga sudah biasa terlibat dalam pelayanan, itu akan menghadirkan mentalitas yang berbeda. Saya mau tutuplah dengan saya harus hadirkan fakta. Kita masuk pelayanan, kita akan tergesek Bapak Ibu. Kita masuk dalam pelayanan, akan tergesek. Ketemu dengan orang lain, ini mulutnya ya, sumpah serapah melulu. Padahal pelayanannya di mimbar, ngomongnya ke tong sampah melulu. Jadi kalau ada apa-apa, duar gitu kaget tong sampah. Dia ngatain orang tong sampah. Bahasanya kebun binatang. Jadi kita jadi belajar. Oh, kok orang begini? Mungkin setan akan pengaruhi kita. Orang begini pelayanan. Kita jadi belajar. Oh iya ya, semua yang pelayanan juga bukan berarti malaikat semua. Kalau gitu aku juga mesti belajar biar aku berusaha seperti malaikat. Itu tuh, aduh pelayanan capek ya. Kita udah capek-capek nyambut orang di depan. Selamat datang di GB Morsaron. Ada orang hanya melengos saja. Dalam hati kita, oh setan udah bisik-bisik tuh. Ya lu di kantor, lu kan manajer. Lu kan dihargai di kantor. Masa di gereja gak dihargain? Kita belajar di situ. Oke, belajar dewasa. Itu tuh pelayanan tuh Bapak Ibu. Anak-anak kita dari muda udah biasa pelayanan, biasa digesek, biasa tergesek, biasa terasah. Ke depannya jadi orang yang dewasa Bapak Ibu. Saya bisa matang seperti ini karena pelayanan. Saya dulu sakit hati karena pelayanan. Kenapa? Karena ayah saya hidupnya semua untuk pelayanan. Gak ada waktu buat saya Bapak Ibu. Gak ada waktu buat saya. Dulu saya sebel dengan pelayanan. Gara-gara udah janji dulu kita mau ke Ancol nonton flipper. Lumba-lumba dibilang flipper, pakai bahasa Belanda. Kita udah siap-siap. Besoknya lagi saya udah tanya, "Papi besok jadi ya kita nonton flipper di Gelanggang Samudra Ancol?" "Oh ya jadi nyong." Udah siapin baju, siapin kos kaki, sepatu, semua udah disiapin Bapak Ibu.
Besok pagi, wih udah bangun, udah siap semua. Masih kecil kan, udah nunggu di mobil tuh, udah diem. Padahal mobil belum dinyalain. Udah duduk di mobil, udah nungguin tuh, udah mau berangkat tuh. Pak Yakob keluar dan berkata, kita ganti haluan. Kita ke kantor gereja. Loh, oh mau ngambil apa di kantor gereja? Baru nanti ke Ancol? Enggak, karena ada jemaat yang meninggal dunia. Kita nggak jadi ke Ancol nyong, Papa mesti nguburin orang dulu. Sakit hati aku dengan pelayanan. Tapi ternyata saya makin lama makin besar, makin dalami makna pelayanan, makin terbuka untuk berkata, Tuhan ini wadahku, aku mau belajar Tuhan. Saya belajar bagaimana penggembalaan 5 tahun ini Bapak Ibu hadapin orang kaya. Wah yang selalu keren, ini kartu nama saya Pak Pendeta. Kalau ada perlu apa-apa kontak saya nggak kontak. Karena saya tahu ketika kita kontak, langsung dia berasa lebih hebat dari Tuhan. Engkau saksi matanya, ini semua diadakan. Pernah aku minta-minta tiap minggu? Di awal saja saya bilang, Bapak Ibu mau nyumbang, nyumbang. Bapak Ibu gak bisa nyumbang uang, nyumbang tenaga. Gak bisa sumbang tenaga, sumbang ide. Gak bisa sumbang ide, sumbang doa. Gak bisa sumbang doa, diam aja. Kenapa? Karena saya melihat Bapak Ibu, waduh dari ini semua aku didewasakan loh Bapak Ibu. Makanya ayo terlibat dalam pelayanan. Kita belajar dewasa nih, belajar melayani orang, belajar mendahulukan orang. Terima kasih loh Bapak Ibu, dalam momen yang baik ini saya mau sampaikan juga terima kasih. Saya sekaligus mau minta maaf. Untuk area perparkiran di depan Geraha Mawar Saron di belakang gedung Dom ini, kita mau tidak mau, sudah gak bisa lagi kita tahan-tahan. Akhirnya jatuh juga. Di mana keputusan itu dijalankan, ini harus disterilkan. Untuk siapa? Pelayan mimbar Bapak Ibu Saudara-saudari. Supaya biar Bapak Ibu para jemaat parkirnya di depan, kalau bisa di tanah sebelah, parkir di sana. Karena di sini nih, pelayan datang mobilnya masuk duluan. Kemudian kalau Bapak Ibu paksa parkir masuk ke situ, nanti pelayan-pelayan lain masuk, mobilnya Bapak Ibu kekunci. Kemudian kami ini pulangnya lama. Ibadah sudah selesai, 1 jam, 1,5 jam berikutnya baru kami pulang. Akhirnya mobil ketahan. Nah jadi kita coba arahkan, kalau jemaat udah parkir tempat lain, ini contoh. Sekaligus saya minta maaf juga, akhirnya gak ada pilihan. Mesti disiapkan spot untuk Bapak Gembala parkir mobilnya. Supaya aktivitas saya sebagai gembala tidak terhalang. Jadi cepat begitu Bapak Ibu. Jadi sekaligus saya minta maaf. Ini bukan pilih-pilih kasih. Tapi kita atur mekanismenya sedemikian rupa supaya lebih rapih. Haleluya. Biar itu tujuannya. Sama juga kita duduk di sini, diatur saya duduk di sini supaya naiknya gampang. Nah itu contohnya Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk kerjasamanya. Dan inilah bagian dari pelayanan. Ayo terlibat dalam pelayanan. Akhir kata, 3 kunci. Bagaimana kelimpahan pernikahan itu bisa hadir dalam hidup kita. Yang pertama sekali lagi, kehadiran Tuhan. Yang kedua, kehadiran generasi. Apa tuh? Iman kita taruhkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang terakhir, kehadiran pelayanan. Terlibatlah dalam pelayanan, biar berkatnya semakin berlimpah, kita dapat kedewasaan rohani. Menuju kedatangan Tuhan Yesus, biar Anda dan saya menjadi mempelai wanita yang sudah dewasa, yang siap menerima pinangan dari Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan dan kita bangkit berdiri.